Sejarah dunia tidak akan pernah sama tanpa kehadiran bangsa yang satu ini. Tersebar di seluruh penjuru bumi, namun memiliki akar yang sangat kuat pada satu titik di Timur Tengah. Bangsa Yahudi. Bagi banyak orang, nama ini mungkin identik dengan konflik modern atau teks-teks keagamaan. Namun, jika kita menarik mundur garis waktu hingga 3000 tahun yang lalu, kita akan menemukan sebuah narasi luar biasa tentang migrasi, identitas yang ditempa dalam perbudakan hingga masa kejayaan kerajaan kuno. Bagaimana sebuah kelompok kesukuan kecil bertransformasi menjadi bangsa yang memiliki pengaruh teologis terbesar dalam sejarah manusia. Mari kita bedah sejarah awal bangsa Yahudi. Semuanya bermula di milenium kedua sebelum Masehi. Di tengah peradaban Mesopotamia yang maju, seorang pria bernama Abraham atau Ibrahim memutuskan untuk melakukan sesuatu yang radikal pada masanya. Meninggalkan politeisme dan mempercayai satu Tuhan yang tak terlihat. Tradisi mencatat bahwa atas perintah ilahi, Abraham bermigrasi ke tanah Kanaan. Inilah titik nol identitas Yahudi. Garis keturunan berlanjut melalui putranya Ishak dan cucunya Yakub. Yakub kemudian mendapatkan nama baru Israel. Dari ke-12 putra Yakub inilah muncul 12 suku Israel. Mereka bukanlah sebuah kekaisaran besar, melainkan komunitas semi-nomaden yang mencoba bertahan hidup di tengah himpitan peradaban-peradaban raksasa saat itu. Sejarah mengambil tikungan tajam saat bencana kelaparan memaksa mereka pindah ke Mesir. Awalnya mereka adalah tamu terhormat. Namun seiring bergantinya penguasa, status mereka berubah menjadi budak. Abad ke-13 sebelum Masehi menjadi saksi lahirnya peristiwa yang menjadi jantung identitas Yahudi, Eksodus. Di bawah kepemimpinan Musa, bangsa ini keluar dari Mesir. Namun, ini bukan sekadar pelarian. Di kaki Gunung Sinai, mereka menerima Taurat. Disinilah mereka bukan lagi sekadar kelompok pengungsi, melainkan sebuah bangsa yang diikat oleh hukum dan perjanjian. Monoteisme mereka menjadi lebih terstruktur. Identitas inilah yang mereka bawa selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun hingga akhirnya kembali ke tanah yang dijanjikan, Kanaan. Memasuki tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Israel bertransformasi menjadi sebuah kekuatan regional. Setelah masa kepemimpinan hakim-hakim, muncul kebutuhan akan seorang raja. Raja Daud adalah tokoh kuncinya. Ia menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya pusat politik dan spiritual. Namun, masa keemasan sesungguhnya terjadi di bawah putranya, Salomo atau Sulaiman. Salomo membangun bait Allah pertama di Yerusalem.
Gedung ini bukan hanya tempat ibadah, tapi simbol bahwa Tuhan mereka kini berdiam di tengah-tengah mereka. Pada masa ini, Israel berada di puncak kemakmuran, perdagangan meluas, dan seni sastra berkembang pesat. Namun, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Pajak yang tinggi dan persaingan politik membuat kerajaan pecah menjadi dua, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dari nama Yehuda, inilah istilah Yahudi kemudian lahir. Tahun 586 sebelum Masehi menjadi momen paling kelam. Kekaisaran Babilonia di bawah Nebukadnezar II menyerbu Yerusalem, menghancurkan bait Allah, dan membuang penduduknya ke Babel. Menariknya, disinilah keajaiban sejarah terjadi. Biasanya, sebuah bangsa yang dibuang akan kehilangan identitasnya dan melebur dengan budaya pemenang. Namun, tidak dengan orang Yahudi. Di Babel, mereka justru mulai menuliskan dan mengumpulkan teks-teks suci mereka secara sistematis. Mereka sadar bahwa meski tanah bisa dirampas, iman dan identitas yang tertulis dalam kitab tidak bisa dihancurkan. Sejarah awal bangsa Yahudi adalah kisah tentang resiliensi, kemampuan untuk bangkit dari kehancuran. Dari sebuah keluarga kecil di Mesopotamia, menjadi budak di Mesir, hingga menjadi kerajaan yang disegani dan akhirnya bertahan hidup dalam pembuangan. Fondasi yang diletakkan pada ribuan tahun lalu inilah yang membentuk dunia kita sekarang, baik secara agama, hukum, maupun etika. Bagaimana menurut Anda? Apakah kekuatan sebuah bangsa terletak pada tanahnya atau pada narasi dan identitas yang mereka pegang teguh? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk petualangan sejarah lainnya. Sampai jumpa di masa lalu berikutnya.